Shalom. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, dimana pada hari ini sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, lingkupiku. Yesus, berkatlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, dimalukan dan berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan Yesus selalu ya, amin. Adik-adik, mereka akan juga dapat berdiri ya. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama-Mu. Sebagai firman Tuhan, mari kita angkat pujian ku buka hatiku. Firman
saja saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Tante Renita, ibadah sekolah minggu kelas besar dan tunas remaja. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami mengikuti ibadah sekolah minggu walau hanya lewat YouTube channel saja. Tapi kami percaya Tuhan, dengan cara, dengan waktu, dengan bagaimanapun keadaan kami, kuasa firman-Mu akan terus bergerak. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau hadir, Roh Kudus-Mu hadir, mengisi setiap hati anak-anak akan firman Tuhan. Berkati kami semua yang memberikan telinga kami untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pernahkah kalian berdoa? Pasti pernah kan? Pernahkah waktu kalian berdoa, doa kalian dijawab oleh Tuhan? Cepat atau lambat? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita seorang bangsa Israel, umat pilihan Allah, yang berdoa dengan sungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Tuhan. Apakah waktu yang diperlukan untuk dijawab Tuhan pendek atau lama? Kita dengarkan ceritanya ya. Simak baik-baik dan jangan lupa jawab kuis Alkitabnya. Selamat mendengarkan. Hari ini cerita kita berjudul Nehemia pulang ke Yerusalem. Anak-anak, kalian bisa melihat dan membaca cerita ini dalam kitab Nehemia pasal 1 sampai dengan pasal 2. Adik-adik, ini adalah peta kerajaan Persia. Kerajaan Persia pada zaman Nehemia adalah kerajaan yang sangat besar. Kalian tahu nggak? Pada zaman kisah Nehemia ditulis, bangsa Israel telah dikalahkan oleh bangsa Persia. Sehingga semua penduduk Israel dibuang atau dijadikan budak di negeri Persia. Negeri Persia adalah negeri yang sangat indah. Di tengah-tengah berdiri istana Raja Artasastra yang memerintah seluruh kerajaan Persia. Istana ini dikelilingi oleh taman yang sangat indah yang penuh dengan tanaman dari berbagai negara. Bunga-bunga dengan warna yang indah dan wangi, yang menarik dan indah dipandang setiap orang. Semua orang di kota Susan dapat menikmati segala keindahan di istana raja, terutama pada saat raja mengadakan pesta. Ibu kota negeri Persia pada waktu itu adalah kota Susan. Dari antara sekian banyak pelayan Raja Artasasta, terdapat seorang bangsa Israel yang bernama Nehemia. Raja sangat percaya kepada Nehemia, dan Nehemia diberi tugas sebagai juru minuman raja. Pada waktu itu, juru minuman adalah orang yang harus dipercaya raja. Karena kalau musuh berencana membunuh raja, melalui racun yang ditaburkan ke dalam minuman, maka juru minuman akan meminumnya terlebih dahulu. Karena itu, setiap saat raja mau minum, ia akan membiarkan Nehemia meminumnya terlebih dahulu. Kalau ada racun di dalamnya, Nehemia akan mati, dan tentu saja raja tidak akan meminumnya.
Meskipun Nehemia mempunyai kedudukan yang penting di istana di kerajaan Persia, dia tidak lupa bahwa ia bukan orang Persia, tetapi berasal dari bangsa yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel atau orang Yahudi. Sering ia rindu untuk melihat negerinya yang sudah dihancurkan oleh musuh, yang letaknya sangat jauh dari kota Susan. Ibu kota negerinya adalah Yerusalem, yang telah Tuhan pilih dari antara segala kota yang ada dalam dunia ini. Yerusalem terletak di atas sebuah gunung yang tinggi dan dikelilingi oleh tembok yang kokoh. Tetapi pada waktu penduduk kota itu menyembah para dewa, para Baal, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan bangsa Babel untuk menghancurkan kota itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Mereka membawa banyak orang Israel sebagai tawanan ke Babel. Selama 70 tahun kota Yerusalem dihina dan ditinggalkan dalam reruntuhan. Tetapi sekarang sudah ribuan orang Yahudi pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota mereka. Nehemia masih ingat akan rombongan terakhir yang berangkat ke Yerusalem. Hanani, saudaranya, ikut dalam rombongan itu. Nehemia sendiri tidak bisa berangkat karena ia masih dalam tugas penting untuk melayani raja. Ia tidak tahu apa yang dialami saudaranya beserta rombongan. Pada suatu hari di bulan Desember, Nehemia dipanggil. Ada tamu dari negeri yang jauh ingin bertemu dengannya. Nehemia segera pergi menemui mereka. Beberapa orang sedang berdiri menantikan dia. Siapa ya mereka? Nehemia kemudian dapat mengenali pemimpin rombongan itu. Dia adalah saudaranya sendiri yang datang dari Yerusalem. Hanani! Ia langsung memeluk saudaranya dengan penuh sukacita. Kemudian Nehemia mengajak saudaranya dan seluruh rombongan pergi ke rumahnya dan menjamu mereka dengan makanan dan minuman. Hanani, bagaimana kabarnya saudara-saudara kita di Yerusalem? Tanya Nehemia. Apakah baik Allah sudah dibangun? Apakah tembok Yerusalem juga sudah diperbaiki? Dengan sedih, Hanani menjawab, Bait Allah sudah selesai dibangun kembali, tapi sulit bagi kami untuk tinggal di Yerusalem. Orang Samaria, Amon, dan Arab mengganggu dan menindas kami. Bagaimana? Kok bisa? Hanani terus bertanya ingin tahu. Tembok Yerusalem hancur dan runtuh semuanya. Pintu-pintu gerbang habis terbakar dan sampai sekarang belum dibangun kembali. Musuh-musuh kami keluar masuk dengan seenaknya sehingga tidak ada rasa aman di Yerusalem, tidak ada kedamaian. Banyak di antara teman-teman kami sekarang tidak mau tinggal di kota Yerusalem lagi karena takut. Mereka pindah ke desa-desa. Di sana mereka malah menikah dengan orang-orang kafir. Mereka juga sudah mulai menyembah kembali kepada dewa-dewa orang kafir. Nehemia sangat sedih mendengar semua kabar itu. Dia menangis. Selama beberapa hari, Nehemia tidak mau makan dan minum. Dia berlutut dan berdoa, berpuasa, memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, dengarkanlah doaku.
Aku berdoa bagi umat-Mu di Yerusalem. Kami telah berdosa kepadamu, tapi kami masih tetap umat pilihan-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Berhari-hari Nehemia berdoa dan berpuasa. Dan tibalah waktunya bagi Hanani, saudaranya, beserta rombongan pulang kembali ke Yerusalem. Nehemia tidak bisa ikut. Dia harus tetap tinggal di kota Susan. Karena dia punya pekerjaan sangat penting, yaitu sebagai juru minuman raja. Lama-kelamaan, timbullah pikiran baru dalam hati dan pikiran Nehemia. Sebenarnya, jika saja ada orang pemimpin yang pergi ke Yerusalem untuk menangani pembangunan tembok, bagaimana bila aku saja ya yang pergi memimpin pembangunan? Kembali Nehemia berdoa. Dan Tuhan meyakinkan Nehemia untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok di Yerusalem. Tapi bagaimana caranya? Nehemia adalah orang yang penting. Pasti raja tidak mengizinkan. Karena selain orang penting, Nehemia sangat dipercaya. Kembali Nehemia berdoa, "Ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini berhasil saat nanti berbicara kepada raja. Dan kiranya ia memberikan izin pergi ke Yerusalem untuk mengerjakan perintah." 4 bulan lamanya Nehemia berdoa. Dan tibalah hari yang dinanti-nantikannya. Raja menatap wajah Nehemia serta bertanya, "Nehemia, mengapa wajahmu muram? Apakah engkau sakit? Atau ada yang menyusahkanmu?" Pertama-tama, Nehemia berusaha tersenyum. Peraturan di negeri itu, para pelayan tidak boleh memberikan wajah sedih pada saat melayani raja. Tapi raja melihat kesedihan di wajah Nehemia. Kemudian Nehemia menjawab, "Tuanku, bagaimana hamba tidak sedih kalau tempat nenek moyang hamba sekarang tinggal hanyalah puing-puing belaka dan pintu gerbangnya telah hancur dimakan api." Raja menarik napas panjang. Kemudian berkata, "Kalau begitu, kamu mau apa daripadaku?" Sekarang Nehemia tahu bahwa Tuhan mendengar doa-doanya. Ia berseru kepada Tuhan dalam hatinya agar ia bisa memberikan jawaban dengan benar. Kemudian ia berkata dengan berani, "Tuanku Raja Artasasta, jika Tuanku Raja berkenan dan mau mengabulkan permintaan hamba, utuslah hamba kembali ke Yerusalem, kota tempat pekuburan nenek moyang hamba, untuk membangun kembali tembok-temboknya." Begitu, Nehemia. Kira-kira berapa lama engkau akan pergi? Raja Artasasta bertanya. Setelah berpikir dan menghitung-hitung sebentar, Nehemia menetapkan lamanya ia pergi dan kapan ia kembali. "Baiklah, kamu boleh pergi, tapi kamu harus menepati janjimu kembali setelah pekerjaanmu selesai." Tetapi Nehemia mempunyai sebuah permintaan lagi. "Ampun Paduka Raja, jika Tuanku Raja menganggap baik,
keinginan hamba untuk membangun tembok tempat kelahiran nenek moyang hamba. Berikanlah hamba beberapa surat untuk bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan hamba lewat sampai tiba di Yerusalem. Hamba juga membutuhkan sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya hamba boleh mendapatkan kayu yang akan dipakai untuk pintu gerbang kota dan untuk rumah yang akan hamba diami. Karena Tuhan menyertai Nehemia, raja memenuhi semua permintaan Nehemia. Raja berikan surat-surat yang diminta Nehemia, raja berikan kayu untuk membangun pintu gerbang, dan Nehemia sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doa-doa Nehemia. Inilah surat-surat yang kau perlukan itu. Sekarang kamu boleh pergi. Pengawal-pengawalku telah siap untuk mengantarmu. Nehemia memandang keluar. Beberapa perwira yang bersenjata telah siap dan juga beberapa orang yang berkuda. Raja berpaling kepada perwira-perwira itu dan memerintahkan, "Kawal Nehemia ini sampai ke Yehuda." Nehemia berangkat dengan dikawal oleh pengawal raja. Tak lama kemudian kota Susan mulai menghilang dari pandangan mereka. Ia sudah berada dalam perjalanan menuju kota Yerusalem yang telah hancur. Setelah mereka sampai di seberang Sungai Efrat, Nehemia menunjukkan surat pengantar raja kepada bupati-bupati yang bersangkutan. Mereka mengizinkan Nehemia lewat. Setelah berjalan sejauh 1.200 kilometer selama 5 bulan, rombongan Nehemia akhirnya tiba di Yerusalem. Selama 3 hari pertama, Nehemia hanya berdoa dan beristirahat sambil memikirkan tindakan berikutnya. Ia tidak memberitahukan kepada siapapun maksud kedatangannya. Pada malam yang ketiga, ketika orang-orang sudah tidur dan kota Yerusalem diliputi kesunyian, Nehemia bangun dari tempat tidurnya. Ia membangunkan beberapa sahabatnya dan berbisik, "Ikutlah aku, tidak usah bertanya apa-apa." Dan segera mereka bangun, lalu mengikuti Nehemia. Dengan mengendarai seekor kuda, Nehemia mulai menyusuri kota. Mereka pergi ke pintu gerbang lebak. Dari pintu gerbang lebak, mereka menuju ke pintu gerbang sampah. Sambil berjalan, Nehemia memeriksa pintu-pintu yang ia lewati dan melihat tembok-tembok yang sudah terbongkar dan menjadi puing-puing. Pintu-pintu telah berwarna hitam dimakan api. Nehemia memandang semuanya dengan seksama. Semua dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Setelah selesai memeriksa bagian-bagian itu, maka dari gerbang sampah, mereka menuju ke pintu mata air dekat kolam raja. Sampai di kolam raja, kuda Nehemia tidak dapat lewat lagi, karena jalannya terlalu sempit dan terlalu penuh oleh reruntuhan. Karena itu, ia kembali ke arah pintu lebak dan masuk kembali ke kota. Nehemia sudah melihat banyak. Sekarang ia bisa membuat rencana, tetapi tetap tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang ada di dalam hatinya. Keesokan harinya, pemimpin-pemimpin orang Yahudi dan juga para imam berkumpul menyambut kedatangan Nehemia. Sekaranglah saatnya
ia memberitahukan kepada mereka maksud kedatangannya. Saudara-saudaraku, lihatlah keadaan tembok Yerusalem yang telah hancur. Marilah kita membangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dihina lagi. Kemudian Nehemia menceritakan bagaimana Allah telah menolongnya dengan menggerakkan hati Raja Artasasta. Ia menunjukkan surat perlindungan yang diberikan raja kepadanya dan surat agar dapat memperoleh kayu untuk pembangunan tembok Yerusalem. Ketika mereka semua mendengar apa yang dikatakan Nehemia, timbullah pengharapan di dalam hati mereka, bangsa Israel yang tersisa. Kata-kata Nehemia membangkitkan semangat mereka kembali. Mereka semua berkata, "Kami siap membangun." Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita tentang Nehemia yang kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Kalian masih ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan Nehemia untuk menantikan jawaban dari Tuhan? 4 bulan. 4 bulan Nehemia menantikan janji Tuhan. Apakah Nehemia putus asa? Apakah Nehemia marah kepada Tuhan? Jadi adik-adik, kalau sekarang kalian sedang mendoakan sesuatu, atau kalian punya pergumulan sesuatu, atau kalian minta sesuatu, tetap setia berdoa, jangan putus asa. Tiba waktunya Tuhan akan jawab apa yang kalian doakan. Nah, cerita Tante Remita sudah selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita bagaimana Nehemia doanya dijawab oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap percaya kepada Tuhan ketika Tuhan belum menjawab doa kami. Ajar kami untuk terus percaya, bahkan jika Tuhan menjawab doa kami dengan cepat seperti yang kami minta. Terima kasih untuk kekuatan, untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam. Adik-adik, saat kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian anugerah terindah. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau dimana pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggumu telah selesai beribadah. Kiranya Tuhan memberkati guru yang sudah mengajar, berkati juga kami yang sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kemauan Tuhan. Menyerahkan ibadah sepekan dan ibadah minggu depan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa lagi.